Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realitas terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya. Kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, dia tuh memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, menurut Ihrom, kesehatan mental itu adalah terwujudnya integritas kepribadian, kelarasan dengan jati diri, pertumbuhan ke arah realitas diri, dan ke arah hubungan yang sehat dengan orang lain, sehingga kesehatan mental itu merupakan kondisi. Nah, tingkat kesejahteraan mental itu di mana individu dapat berfungsi secara adaptual, dapat menikmati hidupnya secara seimbang dan mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan hidup dan mampu berkontribusi pada kehidupan sosial, budaya, dan agama. Memiliki peran dalam memberikan batasan sehat atau tidak sehat. Dalam pengertian yang lebih positif terhadap kesehatan mental itu merupakan fondasi dari tercapainya kesejahteraan atau well-being adalah dan berfungsi yang efektif dalam komunitasnya. Nah, kesehatan mental ini ada juga terhindarnya seseorang diri dari keluhan dan gangguan mental, baik itu berupa neurosis maupun psikosis atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Nah, kesehatan mental itu terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Noto Sudirjo menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang memiliki keadaan kesehatan mental itu adalah memiliki kemampuan diri untuk bertahan dari tekanan-tekanan yang datang dari lingkungannya. Sedangkan menurut Clausen, kerentanan keberadaan seseorang stresor berbeda-beda karena faktor genetik, proses belajar dan budaya yang ada di lingkungannya, juga intensitas stresor yang diterima oleh seseorang dengan orang lain juga berbeda. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ciri-ciri kesehatan mental menurut psikolog. Mental yang sehat itu tidak akan mudah terganggu oleh stres. Menurut Noto Sudirjo, ciri-ciri kesehatan mental adalah memiliki kemampuan diri untuk bertahan dari tekanan-tekanan yang datang dari lingkungannya. Menurut Clausen Kerentanan, ciri-ciri kesehatan mental adalah keberadaan seseorang terhadap stres berbeda-beda karena faktor genetik, proses belajar dan budaya yang ada di lingkungannya, juga intensitas stres yang diterima oleh seseorang dengan orang lain juga berbeda. Sedangkan menurut Zakia Dorejat, ciri-ciri kesehatan mental dibagi menjadi 6. Yang pertama, memiliki sikap batin yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, aktualisasi diri. Yang ketiga, mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. Yang keempat, mampu berotonomi terhadap diri sendiri. Yang kelima, memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. Dan yang keenam, mampu menyelaraskan kondisi lingkungan terhadap diri sendiri. Bismillah, alhamdulillah. Langsung saja, barusan kita dengarkan ya, kita simak. Ada teman-teman dari materi yang menjelaskan pengertian kesehatan mental. Ada juga yang sudah menjelaskan ciri-ciri kesehatan mental dari sudut pandang psikologi. Maka saat ini mari kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu ciri kesehatan mental dari sudut pandang Islam. Sebelum kita lanjut,
sekilas kalau kita dengarkan tadi dari pengertian itu ternyata sangat penting. Tapi ternyata semacam ciri-ciri yang telah disebutkan sebelumnya atau ciri-ciri yang akan kita sebutkan setelah ini itu juga tidak kalah penting. Kenapa? Karena pengertian tanpa, kalau di ilmu seperti ini ya, pengertian tanpa dibarengi dengan ciri-ciri atau contoh yang fleksibel, yang simple, yang mudah dimengerti, itu ternyata sangat penting juga. Yang impact-nya atau output-nya bisa kita gunakan, bisa kita pakai untuk mengukur apakah diri kita ini sudah sesuai kadarnya, apakah di diri kita ini sudah ada ciri-ciri sehatnya atau naudzubillah malah sakit. Maka dari saya pribadi mengharap mari kita simak dengan baik-baik, dan mudah-mudahan ini nanti kalau memang sudah ada di diri kita, mari kita jaga. Kalau belum, mari kita upayakan. Insyaallah gitu. Siap ya? Alhamdulillah siap insyaallah. Ciri-ciri kesehatan mental dari sudut pandang Islam. Untuk ciri-ciri kali ini saya mengutip dari Syekh Zaid Ahmad bin Sahal Al-Balkhi pada masa yang beliau hidup pada masa 850 sampai 934-an Masehi. Beliau menerangkan dalam kitabnya, yaitu di kitab Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus, mengenai, atau kalau dalam bahasa kita yaitu makanan bagi tubuh dan jiwa. Dari buku ini bisa kita lihat, nanti teman-teman bisa nyari untuk lebih mendetail, lebih mendalam, lebih menggali lagi. Dari buku Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus itu, beliau alhamdulillah sudah bisa menghubungkan antara sakit jasmani dan sakit rohani, seperti itu. Artinya ketika jasmaninya sakit itu bisa mengambil andil untuk membuat rohaninya sakit. Ketika rohaninya sakit bisa membuat jasmaninya sakit. Ketika jasmaninya sakit bisa membuat rohaninya sakit. Alhamdulillah. Selanjutnya, menurut Al-Balkhi, badan atau jiwa pun itu bisa sehat atau bisa sakit. Yang itu besar andilnya dari faktor keseimbangan. Ketika jiwanya tadi seimbang, maka jiwa itu akan sehat. Ketika jiwa itu tidak seimbang, maka jiwa itu akan sakit. Semisal ketika kita lihat, semisal ada tubuh seseorang itu tidak seimbang. Ini kita lihat dari sisi pandang tubuh dulu sebelum masuk ke jiwa. Ketika tubuh tidak seimbang, maka tubuh itu akan mengalami sakit. Seperti ada yang mengalami demam, ada yang pusing, sakit kepala, dan yang sejenisnya. Intinya sakit yang zahir. Terus juga ketika jiwa tadi tidak seimbang, maka ya jiwa itulah akan merasakan sakit. Ada yang merasakan sedih, marah, gundah gulana, stres, depresi, naudzubillah. Itu bentuk-bentuk, salah satu dari banyak bentuk-bentuk karena ketidakseimbangannya jiwa. Maka setelah ini perlu kita ketahui bagaimana ciri-ciri jiwa yang seimbang, gitu. Agar nanti dan mudah-mudahan seketika kita sudah mengetahui kalau itu memang benar-benar ada di diri kita, mari kita jaga. Kalau belum, mari kita upayakan. Insyaallah ya, siap ya. Bismillah. Beliau Syekh Al-Balkhi itu menggarisbesarkan untuk faktor ciri-ciri ini menjadi 3.
menjadi tiga garis besar. Yang pertama, tiga garis besar faktor yang mempengaruhi ciri-ciri untuk sehatnya mental. Yang pertama, faktor internal. Terus yang kedua, faktor eksternal. Yang ketiga ada faktor luar. Faktor internal, faktor eksternal, faktor luar. Nah, faktor internal ini maksudnya dari dalam diri sendiri. Gitu. Yang itu berkaitan besar atau banyak kemungkinan disebabkan oleh bakat kita, keturunan kita, atau jangan kita lah ya, bakat, keturunan, gitu, atau sifat, karakter dan sebagainya dan sejenisnya. Gitu. Selain itu yang internal. Selanjutnya ada juga faktor yang eksternal, seperti mungkin faktor keluarga, faktor lingkungan, atau faktor teman, ya termasuk di lingkungan ya, dan sejenisnya. Terus ternyata dari dua itu ada lagi yang menambah, yaitu adalah faktor lain, gitu. Mudahnya faktor lain, gitu. Seperti politik, perpolitikan, kebudayaan, atau masuk juga di organisasi dan sejenisnya. Nah, ketika faktor-faktor yang di dalam ini baik atau ya baik positif ya, nah, itu impactnya ternyata besar sekali untuk kesehatan mental kita. Sebaliknya, alhamdulillah, kalau di dalam faktor-faktor tersebut ternyata tidak positif atau katakanlah negatif, maka itu impactnya juga besar juga. Tapi impact besar yang nantinya outputnya berdampak membuat tubuh kita atau kesehatan mental kita rusak. Seperti contohnya naudzubillah, sifat yang ternyata sudah terkontaminasi, yang akhirnya jadi negatif, itu nanti membuat mental jadi tidak sehat. Juga kalau naudzubillah keluarga atau lingkungannya kurang baik, maka lambat laun atau perlahan itu akan membuat naudzubillah mental si yang di daerah lingkungan tersebut rusak, bahkan tanpa disadari. Gitu. Selanjutnya dan faktor lain juga semacam itu. Lanjut mendetail ke ciri-ciri. Syekh Al-Balkhi menyebutkan 4 ciri-ciri, 4 sehatnya ciri-ciri, 4 ya. Yang pertama, terhindarnya dari gangguan jiwa. Maksudnya nyambung ketika diajak ngomong, nyambung dan sesuai, terus baik ya. Feedbacknya atau responnya baik. Terhindar dari gangguan jiwa. Terus yang kedua, penyesuaian diri yang baik, optimalnya pemanfaatan potensi. Yang keempat, tercapainya kebahagiaan dalam diri. Jadi bisa kita lihat kalau orang-orang bahagia itu insya Allah nanti hampir bisa dipastikan bahwasanya mental mereka sehat, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang bahagia. Itu ya, saya ulangi. Yang pertama, terhindarnya dari gangguan jiwa. Terus yang kedua, penyesuaian diri yang baik. 3, pemaksimalan potensi. Terus yang keempat, adanya kebahagiaan yang tercapai, gitu. Kebahagiaan yang dirasa, seperti itu. Itu dari Syekh Al-Balkhi. Lanjut saya tambah dengan ciri-ciri yang disampaikan juga oleh ulama klasik. Beliau biasa disebut dengan Hujjatul Islam. Itu mungkin teman-teman tahu. Beliau yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau pun juga menetapkan indikator yang beliau sendiri juga menggarisbesarkan menjadi 3 poin garis besar dari beliau, yaitu yang pertama, hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal alam. Hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal alam. 3 garis besar. Nah, terus mendetailnya biar mudah, bisa kita lihat ciri-cirinya. Adanya keseimbangan yang terus-menerus antara jasmani dan rohaninya. Gitu. Kadang kalau sekilas dilihat, maksudnya keseimbangan itu ya, itu
jasmaninya baik, rohaninya juga baik. Kalau sekilas dilihat ada orang itu yang baik, dari luar kelihatan bahagia, kelihatan tidak ada masalah, tapi ternyata rohaninya ketika dibalik pintu, katakanlah biar mudah ya, dibalik pintu itu rohaninya gak karuan atau berantakan, naudzubillah. Nah, beliau Syekh Imam Ghazali itu menyebutkan salah satu ciri-ciri kesehatan mentalnya adanya keseimbangan yang terus menerus dari jiwa, jasmani dan rohaninya. Terus yang kedua, adanya kemuliaan akhlak dan kesucian jiwa. Terus yang ketiga, ma'rifatullah. Nah, ini paling inti, paling poin. Ma'rifatullah itu maksudnya mengenal, mengetahui, meyakini, mengimani bahwasanya ada Allah, ada Rabb semesta alam yang selalu mengawasi, yang selalu mengatur, yang selalu menilai kita. Sehingga ketika rasa-rasa itu sudah menancap di lubuk hati, di sanubari, maka insya Allah kita dalam melihat apapun hal dengan baik respon kita memperlakukan dengan baik, hablum minallahnya, hablum minannasnya, bahkan hablum minal alam dengan baik juga. Dengan barang-barang mati, dengan hewan kita baik, nggak jahil ya maksudnya. Dengan barang-barang mati pun kita ukuran, nggak sakar PDW, nggak seenaknya sendiri. Alhamdulillah, itu tadi ciri-cirinya saya ambil dari Syekh Al-Balkhi dan Syekh Imam Ghazali. Mudah-mudahan dengan mengetahui ciri-ciri ini nanti kita benar-benar bisa mengukur. Lanjut ketika sudah ada, dan mudah-mudahan sudah ada, kita bisa menjaganya dengan baik, kita bisa menjaganya dengan baik, dengan kuat. Kalaupun belum ada, kita bisa mengupayakannya. Alhamdulillah, insyaallah setelah ini dilanjutkan materi selanjutnya. Barakallahu fikum. Baik, saya akan melanjutkan tentang agama dan kesehatan mental. Agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Namun, untuk menutupi atau meniadakan sama sekali dorongan dan rasa keagamaan tidak mungkin dilakukan manusia. Manusia ternyata memiliki unsur batin yang cenderung mendorongnya untuk tunduk kepada zat yang gaib. Ketundukan ini merupakan bagian dari faktor intern manusia dalam psikologi kepribadian atau hati nurani. Agama mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan individu. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa individu tidak akan mencapai atau memiliki mental yang sehat tanpa adanya agama. Secara teoritis, kesehatan mental diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri secara normal, mampu mengembangkan potensi dirinya semaksimal mungkin, tercapainya keharmonisan jiwa, dan dapat menciptakan hubungan pribadi dan orang lain yang bermanfaat serta bahagia. Kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri secara normal diartikan sebagai pengenalan mengenai dirinya, sehingga orang tersebut mampu bertindak sesuai dengan kekurangan dan kemampuan yang dimilikinya. Ketidaksehatan mental yang terjadi di era modern ini banyak dipengaruhi oleh pola pikir manusia yang hanya mengedepankan kebutuhan badani yang bersifat materialistik semata dan banyak meninggalkan kehidupan spiritualitas. Kehidupan spiritualitas ini berhubungan dengan kehidupan kerohanian yang tercermin dalam kehidupan keagamaan atau disebut dengan religiusitas. Religiusitas yang ada dalam diri individu akan mendorongnya untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari sesuai kadar ketaatannya kepada agama. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk beragama atau homo religius. Dikatakan bahwa manusia adalah homo religius sebab manusia merupakan makhluk yang memiliki rasa keagamaan dan kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai religi, baik yang bersifat ritual, personal maupun ibadah sosial, seperti menjalin hubungan antara manusia serta menciptakan lingkungan hidup yang bermanfaat bagi kesejahteraan atau kebaikan umat manusia. Seseorang yang berpegang teguh
pada agama apabila mengalami kekecewaan, ia tidak akan merasa putus asa dan akan menghadapinya dengan tenang dan tabah. Keyakinan seperti inilah yang akan membuat seseorang tetap mempunyai kesehatan mental, sebab ia terhindar dari rasa cemas, depresi, dan stres ketika mempunyai masalah. Dalam konteks agama Islam menyatakan bahwa orang yang semakin dekat kepada Allah dengan semakin memperbanyak ibadah dan banyak berzikir kepada Allah, maka akan semakin tentramlah jiwanya, serta semakin mampu menghadapi kekecewaan dan kesukaran dalam hidup.